Randi baru aja resign dari kantornya, dia udah gak punya benefit asuransi sama sekali, dan siapa juga sih yang nyangka di momen terburuk, disitulah musibah terjadi. Halo, aku Tasya Kamila, aku adalah seorang istri dari cancer survivor. Waktu itu di tahun 2020 saat Randi berusia 30 tahun, di saat dia lagi seneng-senengnya ikutan maraton, terus aku ngerasa saat itu juga dia dalam keadaan fit banget. Tiba-tiba dia tuh batuk dan ngeluh kalau pundaknya sering sakit. Terus juga kadang suka sedikit sesak kalau ngambil nafas panjang. Ya kita kira mungkin karena lagi sering olahraga kali ya, jadi biasa kan pegel-pegel. Terus kalau untuk batuknya sih emang cukup mengganggu ya. Dan karena saat itu masih pandemi COVID-19, kita juga jadi sering melakukan tes swab untuk COVID. Terus hasilnya tuh selalu negatif. Ke dokter sampai obatnya habis masih aja batuk. Beberapa minggu berlalu kita sih nggak curiga apa-apa ya, soalnya emang gejalanya tuh cuman batuk doang. Meanwhile, karena masih masa pandemi dan waktu itu lockdown, Randi waktu itu tuh harus bekerja dari rumah. Jadi cukup santai sih dibandingkan sebelumnya dia bekerja dengan mobilitas tinggi. Nah justru karena dia ngerasa kerjaannya lagi santai, lagi slowing down, Randi akhirnya memberanikan diri untuk resign dari kerjaannya untuk fokus bersiap mau kuliah S2. Ternyata gak lama setelah Randi resign, batuknya itu makin intens dan dia sempat batuk sampai mengeluarkan darah. Langsunglah kami periksakan ke dokter paru, dan setelah ronsen paru baru akhirnya ketahuan bahwa ada massa, ada tumor di rongga dadanya. Dari situ baru akhirnya kami menjalani serangkaian tes diagnosis dari mulai biopsi sampai operasi pengangkatan tumor. Dan akhirnya kami tahu bahwa Randi mengidap limfoma Hodgkin atau kanker getah bening tipe Hodgkin. Ya pastinya kita nggak menyangka sih ini terjadi sama Randi gitu, yang masih muda, masih fit banget. Aku juga nggak nyangka banget itu terjadi sama kami yang keluarga muda, anak kita juga baru berusia 1 tahun saat itu. Tapi namanya musibah memang ternyata nggak mengenal usia maupun keadaan. Yang kita alami, it came to us at the worst possible moment. Randi baru aja resign dari kantornya, dia udah gak punya benefit asuransi sama sekali, dan siapa juga sih yang nyangka di momen terburuk, disitulah musibah terjadi. Namun kami tetap menghadapi ini semua dengan optimis. Kami benar-benar mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhan Randi. Dan pada akhirnya kami menjalani segala rangkaian treatment dari mulai operasi pengangkatan tumor, rangkaian kemoterapi, radiasi, yang mana itu semua kita jalani hampir 1 tahun sampai akhirnya Randi dinyatakan sembuh bebas dari kanker. Itu semua harus kami jalani at our own expense. Kami menanggung segala biaya dengan uang, dengan tabungan kami sekeluarga untuk kesembuhan Randi. Saat Randi sakit, dia kan memang dalam keadaan gak bekerja ya. Tapi kalaupun mau kerja juga gak bakalan bisa sih, karena kan harus fokus juga sama rangkaian pengobatan. Berat juga rangkaian treatmentnya kan saat itu. Aku sendiri sih masih bekerja, kayak syuting gitu masih jalan. Tapi namanya waktu dan energi kan terbatas. Jadi aku pun gak bisa banyak-banyak ambil kerjaan gitu. Aku harus bagi waktu, bagi tenaga aku buat ngurus Randi dan ngurus Arasya. Harus bolak-balik ke rumah sakit, apalagi di masa pandemi yang emang apa-apa serba ribet. Jadi produktivitas otomatis turun sih, dan jujur aja pengeluaran terus jalan dan bahkan meningkat. Waktu itu aku tuh sering mikir, aduh coba aja kita udah memiliki asuransi sakit kritis, aku pasti bakalan bisa lebih fokus ngurus Randi, fokus sama penyembuhan suami aku, ngurus anak gitu, nggak usah ribet pontang-panting kesana kemari, masih kerja, masih sambil syuting, masih sambil harus ngurus ini itu. Karena kalau kita udah punya asuransi penyakit kritis waktu itu, pasti untuk kebutuhan sehari-hari harusnya kan udah bisa terbantu dari manfaat tunai yang diberikan oleh asuransi sakit kritis.
Dan ternyata emang dari apa yang kami jalani saat itu, pengobatan yang dijalanin tuh bukan cuman berat secara fisik tapi juga menguras secara finansial, baik dari sisi medis maupun non medis. Alhamdulillah saat itu keluarga aku tuh siap, ada tabungan, kita punya dana darurat untuk menghadapi semua ini. Tapi tentunya untuk jalanin treatment dan sekaligus penuhi kebutuhan yang masih terus berjalan sehari-hari, ya jujur aja tabungan juga sempat tergerus sih. Jadi ada banget trauma financialnya saat menghadapi kondisi ini. Dan jalanin itu semua, aku tuh jadi mikirin orang lain juga sih di luar sana, kayak gimana ya kalau orang menghadapi ini tapi dengan kondisi gak siap secara financial. Gimana kalau keadaannya cuman suami misalkan yang bekerja lalu sakit dan penghasilannya harus terhenti. Jadi aku sekarang sadar, dan pokoknya dari momen itu aku sadar pokoknya bener deh, selagi kita masih sehat, masih muda, harus punya proteksi. Buat aku asuransi kesehatan dan perlindungan sakit kritis itu perlindungan dasar, itu bukan pilihan lagi tapi udah jadi kebutuhan. Dengan asuransi kesehatan kita dapat membiayai perawatan di rumah sakit, dan asuransi sakit kritis bisa jadi penyelamat keuangan juga, bisa jadi buffer untuk pengeluaran keluarga yang terus berjalan saat orang yang menjalaninya sedang sakit gitu. Namanya seorang istri, kita kan emang menteri keuangan keluarga ya. Jadi ya harus mikirin gimana kelola keuangan di tengah masa kritis gitu. Jadi pasti adalah tantangan mental load dari sisi finansial. Tapi di lain sisi ya aku juga punya peran sebagai seorang istri yang harus terus memberikan support saat suami sakit, nemenin dia, manjain dia, dan yang terpenting juga make decision untuk kebutuhan medisnya. Dan pastinya aku juga tetap harus jalanin peran sebagai seorang ibu, yang mana waktu itu anak aku masih ASI, jadi dia juga masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, dan aku pun juga harus hadir buat dia ketika papanya gak bisa banyak nemenin anaknya. Memang luar biasa ya peran perempuan, peran istri keluarga itu memang luar biasa sekali. Banyak banget keputusan penting yang harus diambil oleh kita, dan kita dengan tulus memberikan tenaga, pikiran, cinta, ketenangan. Pokoknya kita tuh jadi penopang di saat semua terasa goyah. Karena itu aku percaya proteksi itu bagian dari cinta dan tanggung jawab. Bukan hanya untuk melindungi financial, tapi juga agar kita tetap bisa menjalankan peran sebagai seorang istri dan ibu dengan tenang, bahkan saat resiko datang. Aku rasa bakalan tenang banget sih kalau punya asuransi Allianz Critical Plus. Karena gak cuma lindungin saat resiko datang, tapi juga memberi lebih, yaitu manfaat premi kembali 100% di akhir masa pertanggungan. Waktu kenal Allianz Critical Plus, aku langsung ngerasa produk ini tuh relevan banget sama kondisi sekarang. Soalnya perlindungan finansial saat kritis suka kelewat dari perhatian kita. Allianz Critical Plus punya perlindungan penyakit kritis yang lengkap, bisa melindungi sejak tahap awal hingga tahap advance. Jadi sejak didiagnosis sakit kritis tahap awal, manfaatnya bisa langsung dirasakan. Yang aku baru tahu juga ternyata ada manfaat yang kalau misalnya nih ada yang terdiagnosis penyakit kritis tahap awal, preminya langsung dibebasin dan perlindungannya tetap berlanjut. Uang pertanggungannya juga hingga 150% loh, benar-benar bisa support keuangan dan jadi pegangan kita di masa kritis. Terus ada juga manfaat premi kembali 100%. Pokoknya Allianz Critical Plus jadi perlindungan yang lengkap di saat yang paling dibutuhkan. Usia masih muda, punya pola hidup sehat, ternyata gak jadi jaminan bahwa resiko dan musibah gak akan menimpa kita. Tapi justru mumpung masih muda, masih sehat, kita berarti punya kesempatan emas buat berjaga-jaga lindungin keluarga dan keuangan kita dari kejadian yang gak terduga. Ketika masa kritis datang, kita butuh yang benar-benar ekstra ngejagain. Allianz Critical Plus bisa jadi bentuk kasih sayang yang nyata, perlindungan ekstra untuk masa yang paling rentan untuk keluarga yang kita cintai.